Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Jamaah salat zuhur Masjid Darul Aman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita mesti bela Palestina? Inilah tema yang akan saya sampaikan, karena saat ini masih ada orang yang bertanya, mestikah kita bela Palestina? Orang Palestina itu kan manhajnya Ikhwanul Muslimin. Harusnya sudah menolong, harusnya sudah membela, harusnya sudah membantu. Ini malah baru bertanya. Jadi sebenarnya ketika kita mau memberikan pertolongan, tidak perlu ditanya manhajnya apa, madhabnya apa, partainya apa, agamanya apa. Yang penting dia makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita bela, harus kita tolong. Paling tidak ada 6 mengapa kita mesti bela Palestina. Yang pertama, penjajahan itu harus dihapuskan, harus dilenyapkan, harus ditiadakan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bangsa Indonesia ini, apalagi umat Islam, ini ada legal formalnya. Ada undang-undang yang menyuruh kita tidak setuju memberantas yang namanya penjajahan, menolak yang namanya penjajahan. Nah, sekarang ini kan Palestina sedang dijajah, sudah lama dijajah oleh Palestina. Sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah dijajah oleh negara Israel, laknatullah, sampai saat ini. Maka membela Palestina ini sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, amanah Undang-Undang Dasar. Kita mesti membela Palestina. Yang kedua, mengapa kita mesti bela Palestina? Negara Arab yang pertama kali mendukung negara kesatuan Republik Indonesia merdeka adalah Palestina. Sebelum negara-negara yang lainnya melakukan dukungan merdeka kepada Indonesia, itu terlebih dahulu negara Palestina. Melalui muftinya, itu mendukung Indonesia merdeka, disiarkan lewat radio Jerman dalam bahasa Arab dan tersebar ke seluruh penjuru negara. Negara Arab pertama yang memberikan dukungan kemerdekaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia itu negara Palestina. Kita berhutang, ya, kita punya hutang kepada negara Palestina. Nah, paling tidak membayar hutangnya adalah dengan membela Palestina. Bila perlu harus ada ini sebenarnya Indonesia mengutus tentaranya, sebagaimana Iran, Turki itu mengutus bala tentaranya ke sana untuk membela Palestina. Indonesia juga harusnya mengutus nih sebagai balas budi, dan itu diatur dalam undang-undang sebenarnya. Tapi kan diancam sama Amerika, siapa yang bantu Palestina akan diperangi. Diancam sama Amerika. Yang keberapa, Pak? Yang ketiga, ya. Yang ketiga, kenapa kita mesti bela Palestina? Palestina, Baitul Maqdis itu merupakan kiblat pertama umat Islam. 17 bulan 3 hari umat Islam itu pernah sholatnya menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Selama 17 bulan
3 hari menghadap kiblatnya. Dan Rasulullah SAW memang tidak senang waktu itu menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Tidak senangnya kenapa? Karena diajak terus, dicemooh terus, dihina terus sama orang Yahudi. Oh, ikut-ikutan juga menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis, katanya gitu. Maka Rasulullah SAW kepengen menghadap kiblatnya itu ke Masjidil Haram. Keinginan Nabi, dan keinginan Nabi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad SAW sudah hijrah ke Madinah pada bulan Sya'ban. Maka kiblat itu pindah ya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dari Baitul Maqdis ke menghadap kiblat ke Masjid Haram. Itu diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Kata Allah SWT, kami sudah tahu gitu. Kami tahu kamu itu kepengen ya pindah kiblat, menengadah ke langit itu Nabi bermohon gitu, pengen pindah kiblat gitu. Ya, selalu berdoa bermohon kepada Allah SWT dan dikabulkan oleh Allah SWT. Falanuwallinnaka qiblatan tardhaha. Saya palingkan arah kiblatmu, menghadap solatmu dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis ya ke Masjidil Haram. Dan itu kejadiannya pada bulan Sya'ban, dan saat Rasulullah SAW bertakziah, berkunjung kepada para sahabatnya ya yang wafat ya, ingin berkunjung takziah. Dan pada sholat Asyar Nabi Muhammad SAW sholat di Bani Sulaim, di Masjid Bani Sulaim. Ketika rakaat ketiga ya di sholat Asyar itu, maka turunlah perintah ini, perintah ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwallinnaka qiblatan tardhaha. Ketika turun ayat itu, di rakaat yang ketiga Rasul pindah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjid Palestina. Nah, menghadap sana. Begitu turun perintah ayat, pindah ke sini. Maka masjid itu dinamakan Masjid Qiblatain lah. Mudah-mudahan kita sempat ke sana nanti ketika pergi haji atau pergi umroh nanti ya, diajak sama muthaifnya untuk berkunjung ke Masjid Qiblatain. Kenapa dikatakan Masjid Qiblatain? Karena Nabi sholat asarnya waktu itu 2 kiblat. Rakaat pertama dan kedua menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Rakaat ketiga dan keempat menghadap kiblat ke Masjidil Haram. Tapi nanti kalau sholat di sana, Pak, Bu, jangan pula pas rakaat ketiga keempat menghadap ke Baitul Haram gitu ya. Rakaat 1-2-nya ke Baitul Maqdis, jangan. Ya. Itu kan khususiat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, mengapa kita mesti bela Palestina? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ketika kita bepergian itu mesti mengunjungi 1 dari 3 masjid yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, la tushaddu ar-rihalu illa bi thalathati masajida. Kamu tidak boleh berpayah-payah, tidak boleh bersusah-susah untuk melakukan perjalanan rihlah bepergian. Jangan susah-susah ya, kecuali bepergiannya itu ke 3 masjid. Artinya kalau melakukan perjalanan jangan lupa 3 masjid itu dikunjungi gitu. La tusaddadu ar-rihalu illa bi thalathati masajidah. Jangan berpayah-payah melakukan bepergian, berkunjung, rihlah, jalan-jalan ya, kecuali harus mengunjungi ketiga masjid itu. Pertama, Masjid Hadza, masjid saya, yaitu Masjid Al-Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, Masjidil Haram. Yang ketiga, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kita disuruh mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Bagaimana kita bisa mengunjungi Masjid Al-Aqsa kalau sekarang sedang dijaga ketat oleh
Israel laknatullah. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima, ketika kita sholat di Masjid Aqsa, itu pahalanya berbeda. Ketika kita sholat di masjid lainnya, termasuk di Masjid Darul Aman, berbeda. Sholat di Masjid Aqsa itu pahalanya 100. Secara lengkap hadisnya berbunyi, yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000. Di Masjid Nabawi 1.000. Dalam riwayat yang lain 500. Di Masjidil Aqsa itu 100 pahalanya. Kalau 5 waktu sholat di Masjidil Aqsa berarti 500 dapat pahala. Di masjid selain yang 3 itu pahalanya 10, termasuk sholat sholat di masjid ini, di Masjid Darul Aman ini. Yang terakhir, kenapa kita mesti bela Palestina? Palestina itu bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bumi Allah Subhanahu wa taala. Pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pernah para nabi itu semuanya ikut sholat. Jadi dalam kitab Fathul Ghawas itu jumlah para nabi dan rasul itu 124.000 totalnya itu. Nah, jumlah nabi 124.000 itu pernah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju langit pertama sampai ke 7 menghadap Allah SWT ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Jadi pernah para nabi 124.000 itu hadir di negeri, di bumi Palestina. Maka bumi Palestina itu dikatakan buminya para nabi dan para rasul. Yang terakhir saksi sejarah. Saksi sejarah peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diabadikan dalam surah Bani Israil ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamil basir. Ini saksi sejarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menerima perintah sholat, sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, terlebih dahulu Rasul melaksanakan Isra perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa baru naik ke langit pertama sampai langit ke-7. Setelah langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, Rasul sujud dan mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah, assalamu alaika. Kata Allah SWT, dijawab assalamu alaina wa imanis sholihin, dan turunlah perintah sholat 5 kali dalam sehari semalam. Ini saksi sejarah. Maka kita mesti bela Palestina dengan 7 alasan tadi. 7 alasan ya, bukan 6 alasan tadi. Mengapa kita mesti bela Palestina? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang peduli dengan Palestina, peduli dengan kesusahan saudara kita. Sebab dalam hadis dikatakan, malam yahtama bi amril muslimin falaysa minna. Siapa yang tidak punya perhatian, siapa yang tidak punya kepedulian dengan urusan saudaranya, falaysa minna, maka dia tidak termasuk umatku yang terbaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.